Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caraka Kramasena, NIM 2244420077, dan saya adalah ketua dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bertemakan pemanfaatan microcontroller untuk mendukung proses pembelajaran di laboratorium kampus. Ini adalah anggota kami. Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran praktikum di laboratorium. Microcontroller sebagai perangkat yang fleksibel dan terjangkau memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui simulasi, otomasi, dan implementasi langsung berbagai konsep elektronik dan pemrograman. Melalui proyek ini, kami bertujuan untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran di era teknologi saat ini, terutama di laboratorium mikroprosesor. Kami akan menjelaskan konsep, desain, dan implementasi dari alat berbasis microcontroller yang telah kami kembangkan untuk mendukung pembelajaran di laboratorium kampus. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Setelah kami mulai berkomunikasi dari mulai mahasiswa yang menggunakan lab sampai kepala lab, kami memilih 4 proyek yang telah dikembangkan, diantaranya Locking System with RFID, Distance Sensor of Robot Transporter, Smart Speaker, dan juga Trainer Box Microprocessor Brackets. Kita mulai dari Locking System with RFID. Tim dari PIC kami yaitu adalah Fahmi, Eiza, dan juga Roji. Pada laboratorium microprocessor ini, kami mengamati sebelumnya ada beberapa alat-alat yang bisa mendukung keamanan pada lab ini. Sayangnya, sistem keamanan itu sudah tidak terpakai. Mungkin kurangnya maintenance dan durability-nya yang kurang. Kami mengingat bahwa proyek yang kita buat harus bisa dioperasikan dengan efektif, memudahkan pengguna, dan juga maintenance yang mudah. Kami mulai merancang konsep dimulai dari mendesain skematik, housing, proses, sampai pengaplikasiannya. Nah, untuk komponen yang kami gunakan, kami memakai RFID reader, RFID tag kartu, LCD I2C modul, LED RGB, buzzer, relay, button, Arduino Nano, Shield Arduino, kabel jumper, PSU 12 volt 2 ampere, dan juga solenoid 2 buah. Untuk proses desainnya sendiri, kami menggunakan SolidWorks dan juga Sharper 3D sebagai 3D model dari alat yang kami buat. Untuk proses pembuatan housing, kami menggunakan 3D Print Ender 3 V2 dengan filamen PLA hitam bermerek Sunloop. Untuk proses perancangannya, skematik ini menjadi patokan kami untuk merangkainya. Dan terakhir, adalah instalasi serta troubleshooting alat yang telah kami buat. Berikut adalah uji coba dari locking system ini. Coba dulu kameranya jalan nggak? Hanya ini lagi ngetes kamera. Oh, dari kamera modular. TTS aja nggak? Karena nggak ada sampel. Udah, pakai aja dulu abang. Kalau jalan, pakai. Kalau nggak jalan ya udah nggak usah. TTS baru jalan. TTS nggak usah. Soalnya itu masih lebih ribet. Bisa dibuka ya. Dua-duanya. Stop. Kedua, Distance Sensor of Robot Transporter. Tim PIC dari proyek kami yaitu Syabil, Dava, dan juga Randy. Robot transporter ini digunakan pada laboratorium sebagai sarana pembelajaran interaktif bagi mahasiswa tentang aplikasi robotika. Distance sensor yang kami tambahkan berfungsi untuk menghitung koordinat dan juga jarak yang telah ditempuh oleh robot transporter tersebut.
Ada pula komponen yang digunakan pada robot transporter ini. Yang pertama ada Arduino Mega 2560 Pro Socket, kon baterai dan baterai, motor PG28DC 5V, kon servo, driver motor BTS 7960, kon stick PS2, LED, kon encoder, ban Omni Wheels, step down, dan juga OLED 1,3 inch. Dengan pemakaian kontrol PS2 memudahkan kita untuk mengontrol alat dari jarak jauh. Berikut skematik dari robot ini. Untuk housingnya memakai akrilik, dan berikut adalah video uji coba dari penggunaan robot ini. Yuk. Nangtung mo yan, Tena. Nangtung bisa terkacil. Maju deh, maju deh. Baik deh ka dia. Kau berkan. Ketiga, smart speaker. PIC dari proyek kami yaitu adalah Bagas dan juga Yasin. Smart speaker adalah perangkat pintar berbasis IoT yang dapat memberikan pengingat kepada mahasiswa setelah selesai melakukan praktikum dan memonitoring kondisi laboratorium secara real time. Smart speaker ini juga mendukung fitur audio interaktif dan komunikasi jaringan. Komponen yang kami gunakan yang pertama yaitu MT3608 Adjustable Step Up Boost. Yang kedua ada TP4056 5V USB Type-C 1 ampere lithium battery charging. Yang ketiga DF Player Mini MP3 Player Module for Arduino. Yang keempat modul Mini Power Amplifier PAM8403 ESP32 Rover Cam 2022 Wi-Fi Bluetooth. Speaker Mini Amplifier, Battery Holder 18652 slot, Rocker Switch, USB Micro Type B, LED 5mm merah, resistor 1 kΩ dan 220 ohm, PCB polos single, terminal PCB block screw, dan yang terakhir ada Elco High Frequency Low. Untuk proses desainnya sendiri kami menggunakan SolidWorks dan juga Sharper 3D sebagai 3D modelingnya. Untuk proses pembuatan housing kami menggunakan 3D print Ender 3 V2 dengan filamen PLA hitam bermerek Sunlo. Untuk proses perancangannya, skematik ini menjadi patokan kami untuk merangkainya. Terakhir adalah instalasi serta troubleshooting alat yang telah kami buat. Dan ini adalah video pengaplikasiannya. Selamat pagi para praktikan yang hebat. Selamat datang di Laboratorium Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Sebelum memulai, mari kita berdoa bersama. Semangat selalu ya. Pagi-pagi sarapan bubur, sarapan sehat bikin ceria. Yuk semangat di laboratorium, belajar giat demi cita-cita. Halo praktikan kreatif. Praktikum hari ini telah selesai.
Mari pastikan semua alat dan bahan sudah dibereskan dan dikembalikan ke tempatnya. Jaga kebersihan dan kerapian laboratorium sebelum meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kerjasama dan semangat kalian hari ini. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Pasir putih di tepi pantai, ombak tenang mengusap karang. Barang beres, lab rapi, hati damai, belajar lancar, semua senang. Terakhir ada trainer box microprocessor brackets. PIC dari proyek ini yaitu adalah Elvaris, Caraka, dan juga Rizky. Tujuan dari trainer box ini untuk memberikan alat edukasi yang memungkinkan mahasiswa dapat mempelajari dasar-dasar perangkat keras dan pemrograman Arduino. Fokus utama kami ialah mengembangkan mekanika alat dengan menggunakan filamen sebagai struktur utama membuat strukturnya. Untuk proses desainnya sendiri kami menggunakan SolidWorks dan juga Sharper 3D. Untuk proses pembuatan housing, kami menggunakan 3D Print Ender 3 V2 dengan filamen PLA hitam bermerek Sunlu. Terakhir adalah instalasi serta troubleshooting alat yang telah kami buat. Apakah bisa menahan beban PCB microcontroller dengan kuat? Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana 3D Print ini bekerja untuk membuat housing-housing project yang telah kami buat. Sebelum kita memulai printing, pastikan kita masuk ke menu prepare dulu. Hal yang perlu kalian ketahui adalah, yang pertama kita harus memanaskan bed dan juga ABS yang akan kita gunakan. Pertama kita pencet dulu preheat PLA dan juga ABS. Yang kedua kita harus mengatur bagaimana bed ini harus rata ketika proses printing dengan cara memutar knop-knop yang ada di bawah. Di sini ada terdapat 4 knop yang bisa kita putar untuk mengadjust bagaimana kerataan dari bednya. Setelah semuanya rata, 3D modeling yang telah kita buat harus dikonversikan ke dalam file STL. Nantinya dari file tersebut akan generate G-code untuk proses printingnya. Masukkan SD card, kemudian print 3D modeling yang telah kita buat. Sekian, kami ingin menyampaikan bahwa proyek yang kami buat bukan hanya sekedar implementasi teknologi, tetapi juga upaya kami untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran di laboratorium kampus. Dengan memanfaatkan microcontroller, kami telah merancang solusi yang dapat mendukung mahasiswa dalam memahami konsep praktikum secara lebih interaktif, efisien, dan juga aplikatif. Kami percaya bahwa inovasi semacam ini dapat terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen pengarah, rekan-rekan sekalian, dan juga pihak-pihak yang telah membantu kami dalam proses pengembangan proyek ini. Kami juga sangat terbuka untuk segala masukan dan saran yang dapat memperbaiki serta menyempurnakan hasil karya kami. Dan demikian video demonstrasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robotnya semangatin dong.